Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati SHI, Sarjana Hukum. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MI Al-Hidayat Brown, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Saya adalah mahasiswi BPJ dalam jabatan 41 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Toha Syaifuddin Tempo. Hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran cooking saya di kelas 5 dengan tema zakat. Mohon masukan dan sarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak cantik dan salihah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Master kelas berdiri di depan memimpin doanya. Sikap berdoa. Badan tegak, hati khusyuk. Wahid ismen salasa arba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Anak, silakan kalian semua berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali, terima kasih. Nah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Abdul Aziz, Ahmad Nabil, Erina Fizana Ramadhani, kemudian silahkan dilihat. Bentar. Nah, di sini Ibu menampilkan gambar. Anak-anak, kira-kira gambar apa ini? Gambar apa? Orang-orang yang sedang membagikan zakat. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah kalian semuanya, ya, di sekeliling kalian ini melihat ada ayah ibu, pak guru-guru, dan orang sekitar kalian memberikan beras, memberikan uang sebelum hari raya Idul Fitri? Ayo, pernah nggak kalian? Pernah. Ya. Nah, untuk ajaran kita umat Islam ini, kenapa mereka mengeluarkan zakat fitrah? Untuk Kenapa? Untuk mensucikan diri, kemudian Membersihkan harta. membersihkan harta, kemudian membantu orang yang sedang kesusahan. Terus kemudian hukumnya wajib, iya, pinter anak-anak ya. Kemudian setelah itu Ibu akan memulai pelajaran ini adalah zakat fitrah. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari zakat fitrah, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli Al-Quran atau hadis tentang kewajiban zakat fitrah. Kemudian peserta didik
siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah. Nomor 4, peserta didik dapat penjelasan waktu utama pelaksanaan zakat fitrah. Yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis makanan pokok yang sah yang digunakan untuk zakat fitrah di lingkungan madrasah dan di rumah. Oke. Kemudian Bu Elis, ya, Ibu akan membagi kalian kelompok-kelompok, 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan video tentang zakat fitrah. Nah, kalian harus menyimak pelajaran tentang zakat fitrah di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan tetap semangat. Ya, pembahasan kali ini yaitu tentang zakat. Ya baik, sebelum mulai pelajaran, di sini peserta didik harus mengetahui apa tujuan pembelajaran dalam pembelajaran zakat ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian zakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui hukum zakat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui waktu pelaksanaan zakat. Ya baik, sebelum melangkah ke materi, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apakah itu bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, bulan untuk menahan lapar dan dahaga, serta sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, sekarang apa sih itu zakat? Berikut penjelasannya. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah pencucian atau penambahan. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang ditetapkan di zakat. Nah, sekarang itu kita harus mengetahui zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim dan muslimah, baik dewasa maupun anak-anak, setiap menjalani Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang membayarnya setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua masih hidup pada akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, adapun waktu membayar zakat ada 4. Yang pertama yaitu waktu mubah. Waktu mubah adalah sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian yang kedua waktu wajib. Waktu wajib di sini yang dimaksud adalah hari terakhir Ramadan sampai menjelang salat subuh pada tanggal 1 Syawal. Kemudian yang ketiga yaitu waktu sunnah. Waktu sunnah yaitu sesudah salat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri. Kemudian yang keempat waktu haram. Waktu haram membayar zakat fitrah sesudah salat Idul Fitri maka dianggap dengan sedekah. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, setelah kita melihat tayangan video tentang zakat fitrah tadi, apa sih yang dimaksud zakat fitrah tadi? Mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang tidak mampu. Kemudian apa yang dikeluarkan? Berupa beras atau makanan pokok. Berapa liter beras yang kita keluarkan? 2,5 liter. Kemudian syarat wajib zakat fitrah tadi ada apa aja, Nak? Beragama Islam, kemudian
Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi Mustaqib Zakat Fitrah. Anak-anak, Ibu sudah membagi kalian untuk berdiskusi kelompok per kelompok ya. Nah, sebelum kita berdiskusi, Ibu ingin mengecek konsentrasi kalian. Ayo silakan berdiri. Tarik nafas dalam-dalam. Siap? Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, 3, Tiga, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Pintar, silakan duduk kembali. Ternyata konsentrasi kalian masih oke. Penjelasan sedikit dari Ibu. Ibu ingin menyiapkan studi kasus, ya. Nah, studi kasus ini Ibu kepingin kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian, ya. Nanti hasil dari diskusi kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas, ya. Oke, nanti berdiskusi tentang studi kasus tersebut. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, apa Bu yang didiskusikan? Ini kasusnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, disimak ya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pak Ahmad memiliki keluarga yang terdiri dari istri, 2 orang anak, dan seorang ibu yang tinggal bersamanya. Mereka semua beragama Islam dalam keadaan mampu. Pak Ahmad bingung siapa saja anggota keluarga yang wajib membayar zakat fitrah dan berapa banyak beras yang harus ia siapkan untuk masing-masing orang. Silakan didiskusikan menurut pemahaman kelompok kalian. Ya, ditulis. Silakan ditulis. Kelompok 3 ada yang dibantu? Tulis nama kelompoknya ya. Sudah? Ada yang susah? Kalau sudah semua, boleh dari kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini adalah wajah-wajah teman kita dari kelompok 1. Silakan didiskusikan. Silakan dipresentasikan. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Pak Ahmad, istrinya, 2 anaknya, dan ibunya. Pada zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang Islam. Nah,
Kenapa kok Pak Ahmad dan kedua anak dan istri dan ibunya Pak Ahmad itu mengeluarkan zakat fitrah? Karena hukumnya wajib dari kelompok satu. Ada tanggapan? Ya, silakan, terima kasih. Kelompok dua, silakan. Yakin dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa manfaat zakat fitrah bagi muzaki? 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mendekatkan diri. 3. Memperoleh pahala. 5. Membersihkan diri dari kekurangan selama berpuasa. 6. Instruksi dari teman kalian kelompok dua ini adalah membersihkan diri dan menjauhi sifat kikir. Nah, kita silakan duduk kembali. Yuk, persiapan kelompok 3, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mampu meringankan ekonomi kaum duafa. Kedua, sifat menghindarkan dari sifat menyiksa. Nah, sudah, terima kasih kelompok 4, kelompok 3, silakan duduk kembali. Persiapan kelompok 4, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa manfaat zakat fitrah bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan? 1. Mengurangi tingkat kemiskinan. 2. Menciptakan ketenangan dan kedamaian. 3. Memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim. 4. Mewujudkan keadilan sosial. Ya, sudah. Sudah, terima kasih, silakan duduk kembali. Hasil diskusi kalian ini disimpulkan bahwasanya zakat fitrah ini adalah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kemudian dari kelompok-kelompok kalian tadi, manfaat zakat fitrah bagi orang yang memberi itu tadi menghindari sifat fikir, kemudian menyucikan diri, ya. Terus manfaat bagi orang yang menerima ini adalah membantu meringankan beban ekonomi kaum duafa dan mempererat persaudaraan. Nah, apakah hari ini kalian senang belajar pelajaran fikih? Senang. Kenapa kok senang? Karena belajar sambil menonton video. Kemudian apa lagi? Belajar sambil bermain, sambil bernyanyi, pinter. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang infak. Infak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua-ketua dipimpin untuk berdoa mulanya. Jika bentuk Balanda hati usuk wahid Isnain salasa arba A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.